Hai para pecinta film, selamat datang kembali di channel Film Itu Keren. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Tusk. Film ini lagi viral nih guys di TikTok karena kabarnya diangkat dari kisah nyata. Berhubung saya nggak aktif di TikTok, saya juga kurang tahu seviral apa film ini. Film ini dirilis tahun 2014, ditulis sekaligus disutradarai oleh Kevin Smith, bergenre komedi horor. Ada selipan-selipan humor gitu, tapi lebih banyak ngerinya sih. Soalnya, selama diculik, si korban dijadikan walrus, semacam anjing laut gitu. Nggak lazim banget kan? Penasaran kan? Sebelum kita masuk ke alur cerita, saya peringatkan dulu bahwa konten ini mengandung spoiler. Jadi, sebaiknya kalian nonton dulu filmnya sebelum kembali lagi ke video ini. Yuk sekarang kita langsung masuk aja ke alur cerita. Dimulai dari pasangan podcaster yaitu Willis Brighton, diperankan Justin Long, dan Teddy Kraft, diperankan Haley Joel Osment. Kalau kalian ingat film The Sixth Sense yang plot twistnya fenomenal itu, nah ini dia bocahnya. Mereka menamai acaranya No See Party. Siarannya tapi bukan radio ya, melainkan platform digital, kayak punya Om Deddy gitu. Mereka ini sering menertawakan atau menjadikan lucon hal-hal yang lagi viral, termasuk musibah yang menimpa orang lain. Tapi Welles yang lebih parah sih. Saat ini, mereka sedang membicarakan video viral tentang seorang bocah asal Kanada yang disebut Kill Bill Kid. Video bocah yang melakukan tutorial penggunaan samurai, namun nggak sengaja mengenai kakinya sendiri, sampai terpotong. Saat Teddy mengatakan dia mulai kasihan setelah berkali-kali nonton video tersebut, Welles menimpali bahwa Kill Bill Kid tidak perlu dikasihani, karena sekarang dia sangat terkenal bahkan membuatnya iri. Lalu mereka menyepakati agar Welles berkunjung ke Kanada, mewawancarai bocah malang tersebut sebagai bahan podcast berikutnya. Saat Welles membicarakan rencana tersebut ke Ellie, pacarnya yang baik hati ini melarangnya berangkat. Baginya cukup menjadikan bocah itu lelucon di podcastnya. Jangan ditambah dengan mewawancarainya secara langsung untuk mengeksploitasi musibah tersebut. Ellie yang sudah pacaran dengan Welles jauh sebelum Welles jadi podcaster terkenal mengatakan bahwa Welles yang dulu tidak mungkin melakukan ini. Dia rindu Welles yang dulu. Tapi ya namanya orang kalau lagi di atas kadang jadi lupa diri. Welles tetap ngotot berangkat. Ellie ingin ikut tapi nggak boleh. Jadinya dia berangkat seorang diri dari Amerika ke Kanada, tepatnya di Manitoba. Teddy juga nggak ikut sih. Setibanya di rumah yang dituju, ternyata bocah tersebut sudah tewas bunuh diri. Di samping depresi karena nggak punya kaki, juga ditambah dengan banyaknya orang yang membuli, ya termasuk Welles dan Teddy ini. Malamnya di sebuah bar, Welles menelpon Teddy untuk menyampaikan kabar itu. Namun di sini, Welles malah mengatakan, mestinya itu bocah bunuh diri 2 hari lagi aja setelah dia selesai interview. Ya ampun, malah mikirin podcast. Pas lagi ke toilet, nggak sengaja Welles membaca catatan di dinding yang isinya iklan semacam ini. Jika mau berkunjung ke rumah, maka si kakek tua akan menceritakan pengalaman hidupnya yang seru selama melaut puluhan tahun. Welles pun berpikir, daripada dia pulang nggak bawa apa-apa, mending dia jadikan kisah seru si kakek itu aja buat di-share di podcastnya. Ditambah lagi, si kakek mengizinkan sewa kamar gratis. Sebelum berkunjung, Welles mampir ke minimarket untuk beli minuman kesukaannya. Lalu dia bertanya ke kasir, di mana letak Bifrost yang merupakan rumah si kakek. Kasir menjawab bahwa perjalanan ke sana butuh waktu 2 jam. Ya bisa dibilang lumayan jauh lah ya. Udah tahu jauh, Welles tetap menuju ke alamat si kakek dengan mobil sewaan. Tibanya di sana, pekarangannya luas dan rumahnya bagus, tapi terpencil guys.
Welles masuk ke dalam rumah dan perkenalkan, ini si kakek Howard Howie. Dia tinggal sendirian dan hidup di kursi roda. Sebenarnya, Welles melihat hiasan-hiasan aneh di rumah itu, namun memilih mengabaikannya. Kemudian, mereka ngobrol sambil memperkenalkan profil masing-masing. Sesuai dengan yang dijanjikan, Howard mendongengi Welles kisah-kisahnya selama melaut yang memang beneran seru, sehingga Welles antusias mendengarnya. Sampai ngantuk-ngantuk pun tetap aja didengerin. Tiba-tiba, Welles merasa makin teler, lalu terjatuh. Ternyata, ngantuknya Welles ini gara-gara teh bikinan Howard. Paginya, Welles siuman. Welles yang masih teler bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa aku nggak bisa merasakan kakiku?" Howard mengatakan bahwa semalam Welles digigit laba-laba beracun di kakinya sampai pingsan, lalu kakinya membengkak sebesar kaki gajah. Dokter yang menanganinya terpaksa melakukan tindakan ekstrim agar racun tersebut tidak mengenai jantung. Saat Welles membuka selimut, betapa super shocknya dia karena kakinya udah nggak ada. Jadi tindakan ekstrim yang dimaksud tadi adalah amputasi. Welles meminta telepon agar dia bisa menghubungi dokter dan keluarganya. Namun si kakek mengatakan telepon nggak ada dengan alasan-alasan yang nggak masuk akal. Kemudian mengingatkan agar malam ini makan jam 6. Makan malam pun tiba. Welles terdiam di kursi. Bukan karena badan lemas saking syoknya, tapi karena nggak bisa bergerak akibat obat bius dari Howard. Welles yang nggak bego-bego amat sadar bahwa ada yang nggak beres. Kenapa coba kok nggak dibawa ke rumah sakit, malah ditangani sendiri? Lalu Howard bisa setenang itu seolah udah biasa menghadapi hal semacam ini. Welles menduga bahwa dia nggak digigit laba-laba. Tahu kalau Welles udah sadar dengan keanehan itu, Howard mulai menunjukkan perangai aslinya. Dan ternyata dia bisa jalan, guys. Welles berteriak minta tolong, tapi apa daya rumah itu nggak punya tetangga. Yang ada malah Welles ditabok. Howard mengatakan bahwa dia sudah menyiapkan sekumpulan daging dan kulit manusia yang dibentuk menyerupai tubuh walrus atau anjing laut. Setelah ini, Welles akan memakainya dan menjadi anjing laut. Sementara itu, Ellie sedang curhat sama Teddy bahwa selama ini sebenarnya Welles gemar selingkuh. Namun Ellie masih bertahan. Welles yang berjanji untuk menghubunginya selama di Kanada, ternyata sampai sekarang masih belum menghubungi. Lalu Ellie mencoba menelpon Welles. Ternyata Welles dengar loh pas HP-nya bunyi. Dengan susah payah dia mencoba meraih HP-nya. Namun saat sudah hampir diangkat, sambungan terputus. Ellie yang merasa teleponnya nggak diangkat, masuk lagi ke kamar. Welles mencoba menghubungi balik. Namun karena HP Ellie lagi di-charge dan di-silent, jadinya gantian Ellie yang nggak angkat. Welles selalu mengirimkan pesan suara. Setelah itu, Welles menelpon Teddy. Tapi Teddy, yang padahal tahu Welles telepon, malah nggak diangkat. Saya nggak mau seuzon ya kalau dia ada main sama Ellie, karena nggak ada adegan menjurus ke sana. Mungkin alasan dia nggak angkat telepon, kalau kita flashback ke adegan Welles telepon di bar sambil nyanyi-nyanyi cengengesan, itu kan langsung dimatiin sama Teddy. Mungkin disangkanya, Welles telepon ya buat bercandaan doang. Lagian kenapa telepon dia tapi nggak telepon Ellie? Mikirnya gitu kali ya. Karena nggak diangkat, Welles mengirimkan pesan suara. Belum kelar ngomong, dia ketahuan sama Howard. Lalu dipukul dari belakang sampai pingsan. Sambil menjahit Welles untuk menjadikannya walrus, Howard bercerita sekaligus disinilah terkuak motif dia melakukan ini semua. Masa kecil, dia kehilangan orang tua yang menjadi korban perampokan dan pembunuhan. Sejak saat itu, dia tinggal di panti asuhan. Beberapa tahun kemudian,
panti asuhan dialihfungsikan jadi rumah sakit jiwa oleh pemerintah setempat. Namun dia dan anak-anak kecil lain tetap tinggal di sana. Yang terjadi berikutnya, mereka menjadi korban pelecehan seksual oleh para pengurus yang ternyata di dalamnya terlibat orang-orang penting. Di usia 15 tahun, dia kabur dari tempat itu sampai akhirnya bekerja di bagian dapur kapal. Suatu hari, kapal tempat dia bekerja tenggelam. Dia berenang sekuat tenaga ke pulau terdekat. Di sanalah dia bertemu walrus yang tidak memangsanya, namun menghangatkan tubuhnya setiap malam. Karena bantuan tak kunjung datang, Howard muda semakin kelaparan. Dia pun membunuh walrus dan memakannya, sampai akhirnya dia menemukan kapal lain. Baginya, manusia adalah binatang buas, jadi lebih baik menjadi walrus saja. Lah, terus kenapa bukan dia aja yang jadi walrus? Di sisi lain, Ellie yang baru bangun tidur akhirnya mendengar voice note dari Wallace. Segera Ellie dan Teddy meluncur ke Kanada. Dimulai dari mencari info ke tempat penyewaan mobil di sekitar Manitoba, dan mereka menemukan di mana Wallace menyewa mobil. Lalu mereka ke bar tempat di mana Wallace menelpon Teddy, sambil membawa-bawa foto Wallace. Lalu ke kantor polisi. Pak polisi bilang nama Howard Howe tidak terdaftar sebagai warga Kanada. Jadi sepertinya Howard memperkenalkan diri ke Wallace dengan nama palsu. Namun terkait penemuan mayat tanpa kaki yang ditemukan secara berantai, Pak polisi memberikan kontak seorang detektif yang menangani kasus tersebut. Sementara itu, Wallace sekarang sudah berubah menjadi walrus. Kedua kakinya sudah dipotong. Lidahnya juga, makanya udah gak bisa ngomong. Dan di sisi bibirnya dipasang gading. Howard memaksa Wallace belajar berenang. Wallace yang gak bisa berenang tanpa kaki ini hampir aja tenggelam. Namun di dasar kolam, dia menemukan tengkorak. Jadi ternyata dia bukan korban pertama dari Howard. Tapi di sini Wallace gak sampai tenggelam, guys. Wallace walrus berada di sisi kolam. Lalu Howard memberinya ikan mentah. Entah karena udah kelaparan apa gimana, tetap aja dimakan. Kita lanjut ke misi pencarian. Ellie dan Teddy bertemu Detektif Guy Lapointe. Detektif Guy mengatakan bahwa dia sudah menghabiskan 10 tahun terakhir untuk menyelidiki banyaknya penemuan mayat tanpa kaki, tangan yang dijahit menempel dengan badan, tanpa lidah, mulutnya berlubang, dan ada sisa tulang kakinya sendiri di dalam sana. Oh, jadi gading yang dipasang di sisi mulut itu diambil dari tulang kaki yang diamputasi. Ih, ngeri. Howard Howe diduga memiliki nama asli Bartholomew Morse, namun tetap belum ditemukan. Total udah 23 kasus, dan jika Wallace diculik orang yang sama, maka dia jadi korban ke-24. Pencarian dimulai dari kebiasaan Wallace. Nah, si Ellie ini tahu kalau Wallace suka sejenis minuman yang biasa dijual di minimarket. Jadilah mereka mencari minimarket sekitar yang menjual minuman tersebut. Sampailah mereka di minimarket yang memang benar Wallace pernah ke situ. Dan untunglah kasir yang jaga tetap sama, dan mereka masih ingat Wallace. Mereka mengatakan bahwa Wallace saat itu menanyakan di mana Bifrost berada, lalu meminjam buku catatan untuk mencatat alamat Howard Howe, lalu menyobek kertasnya. Detektif Guy meminta buku catatan tersebut dan tulisan Wallace masih membekas di sana. Sampailah mereka di sebuah danau di mana mereka menemukan mobil yang disewa Wallace ditenggelamkan. Mereka masing-masing membawa pistol karena yakin bahwa Wallace dan penculiknya berada di sekitar situ. Di sisi lain, Wallace sedang diajak baku hantam oleh Howard yang juga memakai kostum walrus. Yang kalah akan mati. Oh, mungkin mayat yang Wallace temukan di dasar kolam adalah orang yang kalah bertarung. Lah gimana mau menang orang gak imbang? Yang Howard masih utuh, lawannya udah diamputasi. Baku hantam pun dimulai. Suara teriakan Wallace terdengar sampai keluar rumah, yang mana didengar oleh mereka yang mencari Wallace.
Mereka mencari-cari sumber suara dan masuk ke rumah Howard. Akhirnya, pertarungan itu dimenangkan oleh Wallace karena dia berhasil menusuk-nusuk Howard dengan gadingnya. Di saat bersamaan dengan tewasnya Howard, mereka bertiga datang. Ellie menjerit histeris melihat Wallace yang sekarang. Detektif Guy yang iba berniat membunuh Wallace saja untuk menghentikan deritanya daripada dibiarkan hidup seperti binatang. Namun Ellie melarangnya. 1 tahun kemudian, nampak Ellie dan Teddy berkunjung ke kebun binatang mini. Dan mereka menjenguk siapa lagi kalau bukan Wallace Walrus. Ellie melemparkan ikan mentah dan Wallace memakannya. Setelah Ellie mengucapkan I love you lalu pergi, Wallace menangis. Di akhir cerita, kita mendengar seorang podcaster bernama Kevin Smith sedang membicarakan sekaligus menertawakan walrus yang berasal dari manusia. Meskipun udah disembunyikan di tempat terpencil, nggak tahu deh gimana kok berita ini bisa tersebar. Film pun berakhir. Sekian alur ceritanya. Rada gemes juga sih. Kenapa pas Wallace ditemukan, dia nggak dibawa ke rumah sakit aja gitu untuk dibongkar jahitannya? Siapa tahu masih bisa balik jadi manusia. Kok malah disimpan di kebun binatang terpencil dengan tetap sebagai anjing laut? Nah, kabar gembira nih guys, bahwa setelah saya berselancar di internet, ternyata film ini nggak nyata kok. Memang ada beberapa bagian yang terinspirasi dari kisah nyata, tapi kalau yang manusia dijadiin walrus sih pengembangannya aja. Lagian kalau diangkat dari kisah nyata, nggak masuk akal gitu loh. Gimana coba menyatukan organ tubuh manusia sama hewan, dan kok bisa bertahan hidup sampai 1 tahun? Kalau beneran ada, pasti udah tewas di awal-awal dong. Jadi tenang aja, hal mengerikan ini belum pernah terjadi. Jangan belum ya, kalau bisa sih tidak akan pernah terjadi. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, pertama, jangan menjadikan musibah orang lain sebagai bahan lelucon, karena hati-hati, Tuhan itu maha adil. Kedua, kalau posisi kita lagi di atas, jangan abaikan orang yang sudah mendampingi kita saat proses berjuang. Dan yang paling penting, kita mesti hati-hati datang ke wilayah yang baru kita kunjungi. Jangan sendirian. Apalagi datang ke rumah orang yang baru dikenal, terpencil, langsung percaya, minum minuman bikinan dia. Aduh, ini mah bukan berpetualang tapi cari penyakit namanya. Karena film ini cukup mudah dipahami, jadi saya nggak perlu membahas secara khusus di konten terpisah ya. Sekian, semoga kalian terhibur. Kita ketemu lagi di film berikutnya. Bye!